teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang pemakaian tanda baca dan unsur serapan. Yang pertama, pemakaian tanda baca terdiri dari yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang kedua, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam majemuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 4. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang kelima, tanda penghubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang keenam, tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketujuh, tanda tanya dipakai di akhir kalimat tanya. Yang kedelapan, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang kesembilan, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Yang ke-10, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan yang tertulis lainnya. Yang ke-11, tanda petik tunggal dipakai untuk menggapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. 12. Tanda kurung dipakai untuk menggapit tambahan keterangan atau penjelasan. 13. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. 14. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Yang ke-15, tanda petingkah atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Topik B yaitu penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasifnya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sekian teman-teman yang bisa saya jelaskan tentang tanda baca dan unsur serapan. Semoga video saya ini bermanfaat. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan kejelasan dari materi ini, sebelumnya saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.